Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin habibil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyati wal qawli wal amal, nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Marilah kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam pertemuan kali ini kita niatkan tentunya ikhlas, semoga kita mendapatkan pahala karena keikhlasan kita. Seseorang kalau ikhlas akan mendapatkan pahala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, alhamdulillah kita diberikan nikmat untuk berkumpul di malam yang mulia ini. Insya Allah masih ada kesempatan bahwasanya atau ada peluang malam ini adalah 1 Rajab, karena tadi maghrib itu adalah muraqabatul hilal. Kita masih menunggu apakah terlihat apa tidak. Jadinya kalau terlihat ya berarti sekarang adalah tanggal 1. Kalau tidak ya besok tanggal 1, yaitu malamnya sudah tanggal 1. Maka pada kesempatan ini, kalaupun ini jatuh pada tanggal 1 Rajab, maka niscaya kita melakukan sebuah ketaatan di dalam bulan yang mulia, yaitu awal bulan Rajab. Kalau tidak ya berarti besok kita meningkatkan lagi untuk ketakwaan, meningkatkan lagi untuk berdoa dan beribadah, begitu. Kemudian kajian boleh direkam ya. Kalau ada yang tanya kajian apa boleh direkam, boleh direkam kajiannya. Kemudian pada kesempatan ini ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, kita sudah masuk kajian dan teman-teman yang di luar yang belum masuk diberitahu untuk segera masuk. Teman-teman yang lain yang belum masuk disuruh diberitahu untuk masuk karena kajian kita sudah mulai ya. Kajian kita sudah mulai, maka teman-teman silakan diumumkan dan di-share linknya bahwasanya kajian kita sudah mulai agar tidak terlambat, agar tidak kehilangan banyak hal yang sangat penting. Akan garis besarnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 2 hal. Pertama ya tentang kita melanjutkan pembahasan ini, yaitu tentang sholat gerhana. Kedua yaitu tentang pembahasan penting, yaitu tasyabbuh bil kuffar, yaitu menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir di hal-hal tertentu yang nanti akan saya contohkan. Maka pembahasan ini sangat penting. Niscaya insya Allah akan menambah ilmu dari kita semua. Maka disimak dari awal sampai akhir, jangan keluar dulu kecuali sudah selesai kajiannya. Jangan keluar dulu kalau belum selesai. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di akhir ya, di akhir kajian. Musannif rahimahullah, beliau memulai ini, kita sudah membahas apa, sekarang mau membahas tentang khusufus syams wa khusuful qamar, yaitu apa? Yaitu pembahasan kita yaitu tentang sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Jadi gerhana matahari itu disebut dalam bahasa Arab khusuf, sedangkan gerhana bulan disebut khusuf. Jadi gerhana itu pada dasarnya adalah gelap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba ini takut, begitu. Jadi kegelapan yang diciptakan oleh Allah di matahari, yang kegelapan itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Agar orang-orang itu atau hambanya ini takut, begitu. Litakhwifil ibad, kan seperti itu. Itu adalah gerhana, kan seperti itu. Gerhana kan ketika matahari atau bulan menjadi gelap. Nah, itu pada dasarnya itu untuk apa? Untuk menakuti, untuk
membuat hamba ini takut. Artinya agar hamba ini takut. Hendaknya kita itu untuk takut, begitu. Hendaknya kita itu untuk apa? Untuk takut, bukan sebaliknya. Sebagian orang tidak paham ini, malah sebaliknya. Orang itu ketika melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, hendaknya berpikir, bermuhasabah. Hendaknya seseorang itu untuk bermuhasabah, agar dia itu untuk apa? Bermuhasabah dan bertaubat, kan begitu harusnya. Karena ini dalam rangka agar kita itu takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa. Harusnya begitu. Tidak sebaliknya. Karena sebagian orang melihat gerhana malah dia tertawa-tawa. Malah cuma memfoto saja, tetapi dia itu tidak bermuhasabah, tidak bertaubat, tidak melakukan hal-hal ketaatan, begitu. Maka seseorang ketika melihat hal ini, fenomena ini, hendaknya dia itu untuk apa? Untuk bertaubat, untuk memperbanyak taubat, begitu. Karena ini kenapa diciptakan? Allah memberitahu, mengabarkan bahwasanya hamba ini hendaknya untuk takut, begitu. Hendaknya untuk bermuhasabah, bertaubat, tidak malah sebaliknya, malah melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang maksiat. Kemudian jadinya musannif mengatakan wasolatul kusufi lisyamsi wal kusufi lil qamar. Jadi sholat kusuf itu adalah sholat gerhana matahari. Sedangkan sholat khusuf itu adalah sholat gerhana bulan. Walaupun para ulama juga mereka itu menamai sama saja, kusuf dan khusuf itu sama saja. Tapi musannif di sini menjelaskan kusuf itu adalah sholat gerhana matahari, khusuf itu sholat gerhana bulan. Pada dasarnya hal ini didasarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum zalika fasallu, fa idza ra'aitum zalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Jadi sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua hal, dua tanda dari kekuasaan Allah yang diciptakan Allah untuk hambanya. Dan keduanya ini terjadi, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, itu terjadi bukan karena kematian seseorang, bukan karena kematian seseorang. Karena pernah terjadi ketika zamannya Rasulullah, ketika setelah Ibrahim, yaitu putra Rasulullah meninggal, terjadi gerhana matahari. Terjadi gerhana matahari. Orang-orang ketika itu mengkaitkan dengan kematiannya Ibrahim. Kemudian Rasulullah bersabda dengan hadis ini. Artinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu bukan karena kematian seseorang. Munculnya bukan karena kematian seseorang. Bukan karena hidupnya seseorang. Bukan karena matinya seseorang. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fa'idha ra'aitum zalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Jadi kalau kalian melihat hal tersebut, hendaknya apa? Hendaknya sholat. Oleh karena itu disyariatkanlah apa? Sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Nah, jadi dengan sabda ini disyariatkannya sholat gerhana apa? Gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Begitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berarti sholat ini hukumnya apa? Musannif mengatakan sunnatun muakkadah, yaitu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Artinya apa? Sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan ini jika terjadi gerhana, maka kita itu disunahkan untuk sholat. Jadi jika terjadi gerhana, kita itu disunahkan untuk sholat, baik sholat sendiri ataupun jamaah. Begitu. Dan sholatnya ini sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan.
Meskipun begitu berarti bukan wajib ya. Tapi meskipun begitu, ini makruh untuk ditinggalkan. Seseorang itu makruh tidak sholat ketika terjadi gerhana. Seseorang itu makruh tidak sholat ketika terjadi gerhana matahari, ketika terjadi gerhana bulan. Makruh hukumnya. Begitu. Hukumnya apa? Hukumnya makruh untuk tidak sholat. Berarti sangat dianjurkan untuk apa? Untuk sholat. Fa'in fatat lam tuqda. Musonif mengatakan fa'in fatat lam tuqda. Kalau seandainya seseorang itu belum sholat, kemudian gerhananya sudah selesai, maka tidak diqadha. Tidak diqadha artinya apa? Artinya orang itu tidak melakukan sholat sedangkan tidak ada gerananya sudah selesai, tidak. Wa yusalli likusufi syamsi wa khusufil qamari rak'atain. Jadi berapa rakaat sholatnya? Sholatnya itu masing-masing 2 rakaat. Artinya sholat gerhana matahari 2 rakaat, sholat gerhana bulan itu juga berapa? Juga 2 rakaat. Jadinya sama-sama 2 rakaat. Seperti apa ya? Seperti sholat sunnah qobliyah subuh. Seperti sholat 2 rakaat pada umumnya, begitu. Seperti itu. Tetapi ada, jadi kalau mau mengerjakan 2 rakaat seperti 2 rakaat qobliyah subuh sah, itu sudah sah ya. Ketika orang mau melakukan seperti sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu juga sudah sah. Tetapi ada cara yang akmal. Cara yang akmal itu cara yang lebih sempurna, yaitu apa? Setelah dia itu membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, membaca surat Al-Fatihah, setelah rukuk dan iktidal, kemudian apa? Dia itu berdiri lagi dan membaca surat Al-Fatihah, kemudian rukuk untuk yang kedua kali. Nah, jadi bagaimana? Disunahkan di dalam sholat kusuf ini untuk 2 kali rukuk. Disunahkan itu. Artinya apa? Ini adalah thariqah akmal. Ini adalah jalan yang lebih sempurna apabila di dalam 1 rakaat itu ada 2 rukuk. Ada 2 rukuk. Jadi khusus sholat ini boleh dikerjakan 2 rukuk. Jadi 1 berdiri, 2, artinya di dalam 1 rakaat itu ada 2 rukuk di dalam sholat gerhana. Itu lebih sempurna. Itu lebih berapa? Lebih sempurna. Kemudian dalam catatan bahwasanya rukuk yang kedua, misalkan sekarang berdiri, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian rukuk. Kemudian berdiri, kemudian rukuk. Rukuk yang kedua ini dikerjakan lebih singkat daripada rukuk yang pertama, begitu. Begitu juga dengan iktidal kedua itu seperti itu juga, seperti itu juga. Kemudian sujudnya ya 2 kali seperti biasa, seperti biasa. Jadi seperti itu. Rakaat pertama dikerjakan 2 berdiri, 2 rukuk. Rakaat kedua juga dikerjakan apa? 2 kali berdiri, 2 rukuk, begitu. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya akmal. Ini hukumnya apa? Hukumnya akmal untuk dikerjakan seperti itu, yaitu sekali rakaat itu 2 kali berdiri, kemudian 2 kali membaca surat Al-Fatihah, kemudian 2 kali rukuk, 2 kali iktidal, 2 kali sujud. 1 rakaat seperti itu ya. Jadi 1 rakaat itu diisi 2 kali berdiri, 2 kali membaca surat, 2 kali rukuk, kemudian 2 kali iktidal, 2 kali sujud. 2 kali sujud, begitu. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya akmal. Ini hukumnya apa? Sunnah, ini hukumnya akmal. Jadi bagaimana gambarannya? Ini pertama, dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Setelah itu rukuk. Kemudian berdiri lagi, tidak sujud, tapi setelah itu membaca surat, membaca Al-Fatihah, membaca surat, rukuk lagi, berdiri, baru sujud. Itu 1 rakaat. Itu 1 rakaat.
Kemudian rakaat kedua juga dilakukan hal demikian. Rakaat kedua itu juga dilakukan hal demikian. Inilah makna dari perkataan musannif. Lihat apa yang dikatakan musannif. Fi kulli rakaatin, dalam setiap satu rakaat, qiyamani, ada 2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima, dia itu memanjangkan bacaan qira'ah. Artinya suratnya itu dipanjangkan. Bagaimana ukuran panjangnya? Yaitu setelah Fatihah, membaca surat Al-Baqarah misalkan. Kemudian, atau selain Al-Baqarah, tapi seukuran dengan Al-Baqarah. Itu artinya dipanjangkan. Itu sunnah seperti itu. Kemudian, yang kedua, berdiri yaitu yang ketika dia berdiri, itu membaca surat setelah Al-Fatihah itu seperti 200 ayat. 200 ayat. Kemudian di berdiri yang ketiga, berarti rakaat kedua, itu berapa? 100 ayat. Kemudian di berdiri yang keempat, pada rakaat kedua, itu 50 ayat. Berarti kan totalnya itu ada 4 kali berdiri, ya kan? Tapi 2 rakaat dia. 4 kali berdiri, 2 rakaat. 2 rakaat. Ini bagaimana? Ya seperti itu. Jadi dia itu membaca seperti itu. Jadi membaca Al-Baqarah dan yang kita sebutkan tadi. Begitu. Nah, ya kita lanjutkan, yaitu membaca ini kalau mau suratnya berarti membaca Al-Baqarah pada setelah setelah membaca Al-Fatihah di berdiri yang pertama, kemudian di berdiri yang kedua yaitu setelah ruku membaca surat Ali Imran, kemudian di rakaat kedua pada berdiri yang pertama dia membaca surat An-Nisa, kemudian di berdiri yang keempat dia membaca surat Al-Maidah. Itu kalau mau. Itu akmal, seperti itu jalan yang lebih sempurna. Jadi membaca surat Al-Baqarah. Jadi ini kita gambarkan sekarang rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca apa? Al-Baqarah. Kemudian dia ruku, ya kan? Kemudian dia berdiri dari ruku membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat apa? Setelah itu membaca surat Ali Imran. Setelah itu apa? Ruku lagi. Setelah itu iktidal. Setelah iktidal dia apa? Sujud 2 kali, sama sujudnya 2 kali. Kemudian dia itu berdiri lagi membaca apa? Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat. Surat apa di sini? Yaitu surat An-Nisa. Kemudian dia ruku lagi, ruku, kemudian dia berdiri membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat, dan surat yang dibaca adalah surat Al-Maidah, seperti itu. Atau seukuran dengan hal tersebut, seperti yang kita sebutkan tadi, berapa ayatnya yang kita sebutkan. Berarti itu seperti itu caranya ya. Itu akmal. Kalau mau akmal seperti itu. Musannif mengatakan ruku'ani yutilu tasbiha fihi ma duna sujud. Jadi setiap rakaat itu ada 2 ruku. Iya kan? Setiap rakaat, setiap satu rakaat itu ada 2 ruku yang dia itu membaca tasbih. Dan membaca tasbihnya dia panjangkan. Ini nanti akan saya sebutkan hadisnya. Ada hadisnya. Seperti itu. Begitu jadinya. Dan ruku yang pertama itu lebih panjang dari ruku yang kedua. Seperti itu seterusnya ya. Ruku pertama itu lebih panjang daripada ruku yang kedua. Itu kalau mau apa? Akmal. Itu kalau dia itu mau akmal. Akmal itu bagaimana? Akmal itu ketika dia menginginkan untuk yang sempurna. Tetapi kalau tidak, itu sah. Dia melakukan 2 rakaat seperti sholat qobliyah subuh, itu sah. Sah juga. Tetapi kalau mau akmal, itu caranya seperti yang saya sebutkan tadi. Caranya seperti yang saya sebutkan kalau mau apa? Kalau mau akmal. Kalau mau jalan yang sempurna. Begitu. Hal ini berdasarkan hadis. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ diceritakan oleh Ibnu Abbas, in khasafatis syamsu ala ahdin nabi, fasalla faqama qiyaman tawilan, wa huwa dunal qiyamil awal, thumma raka'a ruku'an tawilan, wa huwa dunar ruku'il awal. Saya ulangi hadisnya, in khasafatis syamsu ala ahdin nabi, fasalla salata, fasalla faqama qiyaman tawilan, wa huwa dunal qiyamil awal, thumma raka'a ruku'an tawilan, duna wa huwa dunar ruku'il awal. Jadi terjadi gerhana matahari ketika zamannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu sholat gerhana matahari 2 rakaat. Beliau itu sholat 2 rakaat. Tetapi beliau itu pada berdiri yang pertama itu lebih panjang dari berdiri yang kedua. Pada rukuk pertama beliau itu juga lebih panjang dari rukuk yang pertama. Begitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi seperti itu ya caranya. Musannif melanjutkan, Musannif rahimahullah melanjutkan, Musannif rahimahullah melanjutkan, wa yakhtubu ba'dahuma. Kemudian khatib ini atau imam dia itu khutbah setelahnya. Khutbah setelahnya. Jadi setelah sholat dia itu khutbah dengan 2 khutbah seperti khutbah Jumat ya, seperti khutbah Jumat, cuma bedanya ini setelah sholat, ini setelah sholat. Jadi dikerjakan setelah sholat apa? 2 khutbah seperti khutbah Jumat, berdasarkan rukun, berdasarkan sunnah itu sama. Tetapi syaratnya beda. Kenapa? Karena ini tidak disyaratkan dia itu harus berdiri, juga tidak disyaratkan dia suci dari hadas kecil, tidak disyaratkan begitu. Teman-teman yang belum dimatikan itunya speakernya untuk dimatikan ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi karena mantul suaranya. Kemudian bahwasanya berarti ketika khutbah ini tidak disyaratkan untuk apa? Untuk berdiri. Tidak seperti di dalam sholat Jumat, itu khutbah Jumat disyaratkan untuk berdiri. Tapi ini tidak. Kemudian khatibnya atau imamnya di dalam khutbah, dia itu memotivasi orang untuk taubat. Iya kan? Karena ini kan untuk agar mereka takut, berarti dia sehendaknya ketika khutbah itu memotivasi orang untuk bertaubat dan untuk mengerjakan sedekah begitu. Kemudian bacaan sholat ini tadi, kita kembali ke sholat tadi ya. Bacaannya apakah jahr, yaitu orang lain mendengar, atau sir bacaannya, yaitu sir itu sekira kita saja yang mendengarnya. Maka bacaan sholat kusuf ini itu dibaca secara jahr. Jika apa? Jika musannif mengatakan, saya ulangi, wa yusirru fi kusufi syamsi wa yajharu fi khusufil qamar. Jadi musannif mengatakan ketika itu adalah sholat gerhana matahari, maka dia itu bacaannya dibaca secara sir, secara pelan. Kalau gerhana apa? Gerhana matahari. Kalau gerhana matahari, maka bacaannya dibaca secara pelan. Kalau gerhana bulan, maka bacaannya di dalam sholat, yaitu ketika membaca Al-Fatihah, ketika membaca ketika membaca surat, itu dibaca secara jahr, secara keras. Itu bagi imam ya. Kalau makmum kan dia hanya mendengarkan bacaan imam. Bagi imam dan bagi yang sholat sendirian, maka dia itu dibaca secara keras. Kalau dia itu sholatnya apa? Gerhana bulan. Jadi kenapa kok seperti ini? Iya, karena pada dasarnya
sholat yang dikerjakan pada siang hari itu sholatnya itu dikerjakan bacaannya secara sir, ya kan? Kalau sholat di siang hari itu sir. Oleh karena itu kalau sholatnya gerhana matahari, maka juga dibaca secara sir, seperti sholat zuhur, seperti sholat asar. Kalau kita lihat, ini kan sholat yang dikerjakan siang hari, bacaannya sir, ya kan? Pelan. Tapi kalau sholat yang dikerjakan di malam hari, itu bacaannya keras. Seperti apa? Sholat maghrib, seperti sholat isya, seperti sholat subuh. Begitu juga dengan ini, begitu juga dengan ini. Ya. Teman-teman dilihat masing-masing, teman-teman dilihat masing-masing. Silahkan dilihat. Speakernya dipastikan mati, di mute. Speakernya dipastikan mati. Ada yang masih nyala. Speakernya dipastikan mati. Ya. Apa kan? Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi karena sholat gerhana matahari itu pastinya siang hari karena gerhana matahari. Oleh karena itu dibaca suratnya secara apa? Secara pelan. Tapi kalau gerhana bulan itu dibaca secara keras. Secara keras itu artinya sekira orang lain itu mendengarnya. Sekira tidak hanya dia yang mendengar kalau dia menjadi imam begitu. Kemudian kenapa? Karena hal ini juga berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qiraatihi wa fasalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Lihat apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah itu sholat di ini tentang jumlah rakaat ya, tentang jumlah rakaat. Itu tentang jumlah rakaat bahwasanya Rasulullah itu saya ulangi, an Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadat. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Rasulullah membaca secara jahar sholat kusuf, berarti sholat apa? Gerhana bulan. Rasulullah itu membaca secara apa? Secara jahar. Secara jahar, yaitu secara keras bacaan di dalam sholat gerhana bulan. Yaitu beliau kerjakan sholat ini 2 rakaat. Selama 1 rakaat itu ada 2 kali berdiri, berarti totalnya itu ada 4. Begitu. Itu yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi pada dasarnya memang kalau sholat itu dikerjakan di siang hari, maka sholatnya itu bacaannya itu dikerjakan dengan sir. Tetapi kalau sholat di malam hari, bacaannya itu dilakukan secara jahar, yaitu secara keras. Oleh karena itu gerhana matahari dikerjakan bacaannya secara sir, seperti sholat zuhur. Gerhana bulan bacaannya itu dikerjakan secara sir, secara jahar, seperti sholat subuh. Tentunya ini dikecualikan seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya kan? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu memang sholatnya di siang hari, tapi kan bacaannya jahar itu. Itu dikecualikan dalam hal tersebut, begitu. Kemudian bagaimana orang itu kehilangan sholat gerhana matahari atau kehilangan sholat gerhana bulan? Artinya kalau kehilangan apa? Sudah habis waktunya ini bagaimana? Sudah habis, artinya setelah itu nggak bisa mengerjakan sholat lagi. Ini bagaimana? Itu ada ketentuannya. Kalau sholat gerhana matahari, itu habisnya, waktunya, itu adalah ketika gerhananya sudah hilang. Ketika apa? Ketika gerhananya sudah hilang. Artinya ketika apa? Ketika sudah tidak gerhana lagi. Ketika itu gerhana matahari, maka gerhananya sudah hilang, maka sudah nggak ada.
dia tidak bisa mengerjakan sholat lagi ketika gerhananya sudah hilang. Atau sudah tenggelam mataharinya. Walaupun itu misalkan sebelumnya belum hilang, tapi mataharinya tenggelam. Sudah malam, berarti sudah hilang. Nggak ada sholat gerhana lagi. Nggak ada sholat gerhana matahari. Berarti sholat gerhana matahari itu bisa habis waktunya ketika gerhananya sudah hilang, artinya hitamnya sudah hilang, atau ketika mataharinya sudah tenggelam. Ya kan? Kalau sholat gerhana bulan, itu habisnya kapan? Ketika gerhananya itu sudah hilang, atau ketika mataharinya sudah terbit. Begitu. Ketika mataharinya sudah terbit. Maka kalau seperti itu, dia itu habis. Sholat gerhananya habis. Artinya sudah tidak bisa. Kalau gerhananya hilang. Sudah nggak ada gerhananya lagi. Injila namanya. Gerhananya hilang. Maka sudah nggak bisa dia sholat. Atau apa? Mataharinya terbit. Maka juga nggak bisa dia sholat gerhana bulan. Kalau masih ada gerhana bulan, maka dia itu bisa sholat gerhana walaupun terbit fajar. Walaupun terbit fajar. Fajar ya, bukan matahari. Walaupun terbit fajar, maka dia itu masih bisa untuk sholat gerhana bulan. Begitu. Itu. Seperti itu. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Yaitu sholat meminta hujan. Jadi kalau nanti ada musim yang tidak ada hujan sama sekali, bisa ini dipraktekkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meminta hujan. Artinya meminta hujan dengan sholat istisqa. Dan itu pernah terjadi dulu pada zaman para sahabat, yang hadis yang sangat terkenal itu. Nanti akan kita ceritakan pada pertemuan berikutnya bagaimana sholat istisqa itu cara-caranya akan kita sebutkan. Yang seperti yang saya tulis tadi, bahwasannya ada suatu kaidah, orang muslim itu haram untuk menyerupai seorang kafir. Haram. Baik dalam perilaku, baik dalam pakaian, baik dalam kebiasaan, baik dalam gaya. Haram menyerupai seorang kafir. Haram menyerupai kaum kafir. Baik dari pakaian, adat, kebiasaan, haram semuanya. Lalu apa hukumnya? Tergantung. Kalau dia menyerupai pada sebuah kekufuran, maka menjadi kufur. Kalau dia menyerupai pada sebuah kemaksiatan bukan kufur, maka itu menjadi maksiat bukan kufur. Jadi tergantung apa yang dia serupakan. Tetapi hukumnya mutlak haram ketika seseorang itu menyerupai orang kafir. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang dia itu menyerupai suatu kaum, maka dia minhum. Artinya apa? Bagian dari kaum tersebut. Artinya mendapatkan dosa seperti kaum tersebut mendapatkan dosa. Oleh karena itu, orang yang menyerupai orang kafir hukumnya haram. Begitu juga menyerupai orang fasik itu juga hukumnya apa? Haram. Maka dilihat secara pakaian apakah menyerupai, secara kebiasaan apakah menyerupai, maka di situ dilihat, dihukumi, dari situ dihukumi. Dan Rasulullah telah menggambarkan keadaan zaman sekarang. Beliau di dalam hadisnya menggambarkan, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin kharid latabi'tumuhum atau lataba'tumuhum qil manhum ya Rasulullah, qil manhum al-yahud wan nasrar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi seseorang nanti itu akan
umat Islam itu akan mengikuti, yaitu mengikuti kaum yang lain. Sedikit demi sedikit. Akan mengikuti kaum lain, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Di dalam adat, kebiasaan. Shibran bi shibrin. Zira'an bi zira'in, kata Rasulullah. Jadi dia itu akan mengikuti kaum lain. Sampai dalam hal sekecil apapun akan mengikutinya. Siapa ini? Ditanya, siapa? Kaum siapa yang diikuti oleh umat Islam? Sebagian umat Islam ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah adalah al-Yahud wan Nasara. Yaitu banyak orang Islam yang akan mengikuti Yahudi dan akan mengikuti Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Pada dasarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berusaha untuk berbeda dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Walang tardo angkal Yahudu walan Nasara, kan seperti itu. Jadi kenapa ya? Karena mereka kafir. Rasulullah itu selalu berusaha beliau itu untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir. Selalu begitu Rasulullah. Pada sebuah hadis, beliau itu pernah pada sebuah hadis beliau itu diceritakan beliau itu puasa Asyura. Yaitu Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Itu Asyura. Asyura itu jatuh pada tanggal 10 Muharram. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah bahwasanya tanggal 10 ini orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi, pada tanggal 10 Muharram ini mereka itu mengagungkan hari ini. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 10 yang Rasulullah puasa pada tanggal itu. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Agar berbeda dari orang-orang Yahudi, la in ishtu ila qabilin la asummanna tasi'a. Lain ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. Kalau saya ini masih hidup di tahun depan, saya akan puasa tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Agar apa? Agar berbeda dengan orang-orang Yahudi, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, sampai seperti itu. Jadi Rasulullah mau berpuasa tanggal 9. Mau berpuasa tanggal 9 agar apa? Agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Pada hadis yang lain juga diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu berpuasa pada hari Sabtu dan berpuasa pada hari Minggu. Ditanya kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Sabtu dan Minggu? Karena kedua hari ini adalah hari rayanya orang-orang kafir. Karena kedua hari ini adalah hari raya orang kafir, fa uhibbu an ukhalifahum. Jadi saya ini suka untuk berbeda dengan mereka. Jadi yang dicontohkan Rasulullah itu apa? Berbeda dengan orang-orang kafir. Begitu. Seperti misalkan orang-orang kafir itu mereka itu memakai celana saja. Tidak pernah memakai sarung. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kita itu untuk memakai sarung dan celana. Sekali-kali memakai celana, sekali-kali memakai sarung. Agar apa? Agar berbeda dengan orang-orang kafir yang tidak pernah memakai sarung. Seperti itu contohnya. Jadi dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, orang itu haram sama dengan orang-orang kafir. Menyerupai orang-orang kafir itu hukumnya haram. Dan dicontohkan oleh Rasulullah, Rasulullah itu selalu berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir melakukannya, Rasulullah sengaja berbeda. Rasulullah sengaja berbeda. Maka pada tanggal 25 Desember yang kemarin dan pada tahun baru sekarang, orang kafir itu memiliki kebiasaan, yaitu apa? Yaitu mereka merayakannya. Baik tanggal 25 yang itu adalah hari raya yang mereka sebut dengan Natal,
hari raya orang kafir yang mereka sebut dengan Natal, mereka ada pakaian-pakaian khusus di hari tersebut, atau juga mereka juga merayakan pada tahun baru atau akhir tahun seperti ini. Yaitu mereka rayakan dengan apa? Dengan perayaan. Itu orang kafir, mereka merayakan seperti itu. Dengan perayaan, dengan pakaian khusus, kemudian dengan pesta, dengan banyak hal, salah satunya dengan zina, dengan minum-minuman khamr juga. Itu. Jadi mereka khusus pada akhir tahun seperti ini, mereka itu menyebut dengan taudid sana, yaitu kayak berpisah dengan tahun, sehingga akhir tahun, sehingga mereka mengadakan pesta. Itu yang melakukan siapa? Orang-orang kafir. Itu mereka merayakan seperti itu. Mereka merayakan, sengaja merayakannya. Dengan apa? Dengan pesta, dengan perayaan tadi yang kalau tanggal 25 yaitu perayaan Natal, dengan pakaian-pakaian khusus yang mereka buat, dengan ada pohon-pohon khusus juga untuk mereka, kemudian dengan topi-topi yang khusus juga bagi mereka. Kemudian pada malam seperti ini, apa yang mereka lakukan? Mereka itu melakukan perayaan, makan-makan, minum-minum, bersenang-senang, menghambur-hamburkan harta, dan lain sebagainya. Melakukan perayaan. Berarti itu semua adalah kebiasaan orang kafir. Itu semua adalah kebiasaan orang kafir. Maka orang muslim kita haram mengikutinya. Seseorang muslim tidak boleh merayakan tahun baru, tidak boleh merayakan akhir tahun seperti ini, tidak boleh merayakan, tidak boleh. Ikut merayakan, tidak boleh. Tidak boleh hukumnya. Kenapa? Karena itu menyerupai mereka. Itu adalah perayaan mereka. Terlebih lagi, di dalam permasalahan ini mereka banyak melakukan kemungkaran. Seperti apa? Minum-minuman keras, seperti berzina. Makanya ini bukan kebiasaan umat muslim. Bukan kebiasaan umat muslim. Lalu bagaimana Ustadz sebaiknya? Kalau misalkan seorang terbiasa, ya sudah, ditinggalkan. Kalau mau mengadakan, itu jangan perayaan, tetapi misalkan biar orang-orang tidak pergi ke perayaan itu, kita buat seperti majelis ilmu. Misalkan, majelis zikir. Bisa kalau mau buat seperti itu di kampung-kampung kalian. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Agar tujuannya apa? Agar mereka itu tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan itu. Itu hukumnya haram merayakan. Karena apa? Karena mengikuti orang kafir. Kebiasaan orang kafir. Bukan kebiasaan kita itu. Jadi banyak kebiasaan orang kafir yang karena banyak yang melakukannya, itu dikira itu orang kafir, bukan, itu kebiasaan orang kafir. Seperti apa? Seperti misalkan saya contohkan, seperti Valentine. Itu bukan kebiasaan umat Islam, itu kebiasaan orang kafir. Dan hari-hari yang mereka sebutkan itu. Maka terkhusus hari ini, haram seseorang apa? Merayakan, ikut merayakan, itu hukumnya apa? Haram. Tidak boleh. Iya, karena itu apa? Tasyabbuh bi'adatil kufar. Karena itu adalah menyerupai kebiasaannya orang kafir. Lalu bagaimana solusinya? Ya kayak tadi, kalau mau tujuannya kalian agar mereka, oh ya, biar pemuda-pemuda ini tidak ikut kegiatan mereka, akhirnya kita buat majelis ilmu. Akhirnya kita buat majelis sholawat. Akhirnya kita buat majelis zikir. Itu bisa. Seperti itu. Kemudian. Dan seseorang itu hendaknya adalah bermuhasabah. Tahun ini kan hitungan saja. Nggak usah dirayakan. Tahun itu jangan dirayakan. Tetapi ini adalah sebagai muhasabah. Berarti apa? Berarti umur kita itu
sudah eh, semakin mendekati kematian. Iya kan? Iya kan? Berarti umur kita itu semakin mendekati kematian. Berarti kita itu harus mengerjakan ketaatan. Harus semakin banyak ketaatannya. Harus semakin muhasabah. Bukan malah merayakan, bukan malah bersenang-senang, tetapi enggak. Tetapi sebaliknya, hendaknya dia itu meningkatkan ketaatan, meningkatkan amal soleh. Kenapa? Karena umur ini semakin, berarti kita itu semakin tua. Kita itu semakin menghadapi kematian. Hendaknya seperti itu. Tidak malah sebaliknya merayakan dan lain sebagainya. Merayakan dan lain sebagainya. Kemudian, ini tentang hal ini. Sudah selesai. Kemudian bertepatan juga bahwasanya kalau tadi memang terlihat hilal bahwasanya ini adalah satu rojab, kalau tidak terlihat hilal berarti besok malam itu malam satu rojab. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan di dalam kitab Khamsu Layalin yuqalu inna du'a fiha yustajab. Jadi ada 5 malam yang apabila orang berdoa di situ itu dikabulkan. Salah satunya beliau menyebutkan apa? Lailatu awwali lailati rojab. Awwalu lailati rojab, yaitu malam pertama bulan rojab. Malam pertama bulan rojab. Orang kalau berdoa dengan doa-doa, terserah doanya dengan zikir, doa. Salah satu doa yang warid itu adalah Allahumma barik lana fi rojab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Itu. Kalau mau berdoa, memperbanyak doa dengan doa-doa yang lain juga nggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan doa-doa yang lain. Maka itu disunahkan, diperbanyak untuk apa? Untuk dilakukan di bulan Rajab. Begitu. Kemudian kalau puasa apakah disunahkan? Secara khusus kalau mau puasa dia niatnya puasa pada Ashhurul Hurum maka bisa saja. Karena Rajab ini termasuk bulan apa? Ashhurul Hurum. Rajab itu adalah termasuk bulan yang Ashhurul Hurum, yang bulan di mana di situ adalah bulan-bulan mulia, termasuk di situ dan di situ disunahkan untuk berpuasa. Kalau mau puasa dalam rangka itu adalah Ashhurul Hurum dan di situ disunahkan puasa ya nggak apa-apa kalau mau berpuasa, begitu. Seperti itu. Sedangkan kalau ada yang bertanya apakah disunahkan untuk sholat, ada hadis-hadis warid tentang yang disebutkan sholat sunnah raghaib. Itu hadisnya maudhu, yaitu palsu. Jadi kalau memang mau sholat, ya bukan sholat khusus itu, tetapi sholat-sholat yang warid saja. Seperti sholat apa? Sholat tahajud, sholat witir, yaitu sholat-sholat yang umum, sholat-sholat yang seperti itu. Tidak sholat yang khusus karena itu rojab, seperti sholat yang diriwayatkan sholat raghaib, karena hadis-hadisnya kalau kita lihat itu maudhu, atau paling tidak itu adalah dhaif, seperti itu. Maka kalau mau sholat ya sholat biasa saja, sholat-sholat sunnah, karena pada dasarnya kita itu memang dianjurkan untuk beribadah, dianjurkan untuk sholat. Tetapi kalau sholat khusus ya tidak, begitu. Sholat apa ya? Mau sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian ya, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan dari teman-teman. Silakan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Iya,
Caranya itu sama. Jadi gerhana bulan dan gerhana matahari itu dikerjakan 2 rakaat. Yang paling akmal itu dikerjakan 1 rakaat itu ada 2 rukuk, 2 kali berdiri, 2 iktidal. Itu. Bagaimana caranya? Berarti apa? 1 kali rakaat itu ada 2 rukuk, 2 kali berdiri, 2 kali iktidal. Itu yang lebih utama, seperti itu. Yaitu pertama berdiri setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat yang kita sebutkan At-Taubah, kemudian dia rukuk. Setelah rukuk, dia itu berdiri lagi. Ketika berdiri, dia membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca surat lagi. Setelah itu baru rukuk. Setelah itu iktidal, kemudian sujud. Seperti itu. Rakaat kedua juga sama seperti itu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, saya tidak bertanya tentang sholat gerhana, cuma saya bertanya tentang sholat juga, boleh Ustaz? Ya, silakan. Ini Ustaz, di kampung kami ada imam itu melafazkan Allahu Akbar itu, kalau pendengaran saya Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kemudian imam itu ada juga imam itu melakukan bahas atahiyatul itu telunjuknya berputar-putar gitu Ustadz, menjelang selesai habis atahiyatul pertama baik atahiyatul kedua. Itu apakah sah sholatnya itu Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau Allahu Akbar, Akbar, kaf itu memang hames. Itu sifatnya huruf kaf itu hames. Maka boleh kalau orang menyebut Allahu Akbar, yaitu ada hamesnya boleh. Seperti itu sah, takbirnya sah. Yang penting panjang pendeknya tadi apa? Benar. Panjang pendeknya itu benar. Ya. Maaf Ustadz, dia bukan kalau huruf Indonesianya kayak C, Allahu Akbar gitu dia menyebutnya Ustadz. Iya. Kayak Kalau sampai kalau sampai berubah dari makhrajnya kaf, maka tidak sah. Kalau sampai C misalkan Allahu Akbar seperti itu iya, ya. seperti itu. Tidak seperti itu. Hamas itu enggak seperti itu. Hamas itu nafas. Hamas itu nafas. Seperti bagaimana Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini hamas. Allahu Akbar. Ini namanya hamas. Ini boleh. Memang seperti itu. Tapi kalau sampai ke makhraj lain ya nggak bisa, itu saja. Ya, itu saja. Dan kalau memangnya melihat kalau dia sampai makhraj yang lain, ya mendingan tidak bermakmum dengannya. Kalau sampai keluar dari makhrajnya. Tetapi kalau misalkan masih belum, ya bisa. Tapi kalau benar yang dikatakan Allahu Akbar seperti itu, ya itu sudah C, ya nggak bisa. Ya, begitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua. Apa yang kedua pertanyaannya? Imam itu kalau atahiyatul itu dia bergerak-gerak, kadang model berputar-putar telunjuknya itu Ustaz. Iya, itu sebenarnya tidak disunahkan. Mazhab kita tidak. Artinya apa? Artinya kalau dia mazhab kita tidak berniat bermain maka tetap sah sholatnya. Kalau tidak berniat bermain tetap sah. Tapi kalau dia berniat bermain maka tidak sah. Kalau berniat bermain ya dengan gerakannya. Ya. Ya. Berarti boleh. Iya, tapi makruh. Makruh. Tidak dia gerak-gerakkan. Hukumnya makruh. Maka kita seperti itu. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ya. Pertanyaan saya Ustaz, sholat gerhana itu startnya mulainya saat kapan Ustaz? Misalnya kan sholat maghrib mulainya ketika matahari terbenam. Kalau sholat gerhana ini apakah saat matahari dan bulan itu menyatu seperti cincin mulai takbirnya gitu Ustaz? Mulainya itu ketika sudah terjadi gerhana. Ada gerhana mulai sudah bisa. Ya. Berarti setelah matahari dan bulan menyatu gitu Ustaz, baru itu mulai start
sholatnya gitu Ustaz. Allah alam gerhana atau bulan itu. Yang penting ketika terjadi kegelapan itu Oh, sudah bisa boleh sholat Ustaz ya. sudah bisa untuk sholat. Oke, makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Amin amin. Izin Ustadz, iya, boleh ini bukan pertanyaan sih Ustadz, tapi boleh ulangi lagi nggak cara bukan cara sih, tapi ketika sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu ditandai dengan tidak terlihatnya gerhananya itu, boleh ulangi lagi Ustadz? Oh ya, jadi habisnya waktu sholat ya. Iya, na'am Ustadz. Jadi kalau seseorang dikatakan habis sholat itu artinya sudah nggak bisa sholat lagi ketika gerhananya sudah hilang. Baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau gerhana matahari ditambah ketika mataharinya sudah tenggelam. Kalau ketika mataharinya sudah tenggelam, maka dia itu sudah habis gerhananya. Nggak boleh sholat lagi. Itu kalau gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, itu ketika matahari terbit, itu sudah tidak bisa sholat lagi. Kalau seandainya masih ada gerhana dan ketika itu matahari belum terbit, akan tetapi yang terbit adalah fajar, masih bisa. Fajar shodiq masih bisa. Ya, seperti itu. Silakan. Itu tadi, ya. Yang mungkin ada lagi Ustaz, yang untuk puasa Rajab itu Ustaz, kan tadi apakah Rajab disunahkan gitu kan Ustaz? Nah, boleh ulangi lagi Ustaz? Iya, kalau mau puasa Rajab dalam rangka ini adalah Ashhurul Hurum ya nggak apa-apa. Ashhurul Hurum kan ada 4 bulan-bulan yang dimuliakan. Itu kan memang disunahkan untuk puasa. Kalau dalam rangka itu ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Ya. Itu tadi ada yang ditulis, bisa dibacakan. Ya, ya silakan. Bagaimana? Diulangi. Kalau dia masih baru ya dengan cara, ayo saya ajak kamu ke kegiatan saya, seperti belajar ilmu agama, seperti doa, dan lain sebagainya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Diajak dia ke kegiatan yang lain, yang bermanfaat agar dia tidak ke situ. Ya, caranya seperti itu. Ya. Enggak, kita sholat di wilayah kita yang kelihatan gerhananya. Ya. Ya. Saya kira cukup ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya sholat istisqa. Ini tidak kalah penting ya. Sholat meminta hujan. Meskipun kita lagi musim hujan, nanti kalau kemarau bisa. Kita akhiri. Kita akhiri dengan tahlil ya. La ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz.